Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan serta para siswa yang berbahagia. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Kota Palembang sudah memasuki level 3. Artinya, pemerintah memperbolehkan sekolah untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. SMA Negeri 6 sebagai salah satu sekolah di Kota Palembang akan segera melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Oleh karena itu, berbagai persiapan untuk melaksanakan PTM telah dipersiapkan dengan baik agar proses pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan. Beragam persiapan telah dirancang dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dengan harapan saat pembelajaran dilaksanakan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Persiapan awal. Langkah awal yang dilakukan adalah 1. Kepala sekolah membentuk tim Satgas COVID-19 yang terdiri dari unsur kepala sekolah, para wakil, guru, dan tenaga kependidikan. Kemudian, tim Satgas COVID membuat standar operasional prosedur pencegahan dan penyebaran COVID-19. 3. Menyusun data guru dan peserta didik berdasarkan komorbid, tempat tinggal, dan sarana transportasi yang digunakan. 4. Selanjutnya, setelah memperoleh penilaian siap dari tim verifikasi dan visitasi dari Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, serta memperoleh izin pelaksanaan tatap muka dari orang tua atau wali peserta didik. Setelah itu, mempersiapkan pengaturan jadwal belajar 25% peserta didik yang hadir secara tatap muka dan 75% peserta didik yang belajar secara daring dengan mempertimbangkan kesehatan guru dan peserta didik sebagai skala prioritas. Persiapan sarana prokes. Hal yang penting dalam persiapan tatap muka adalah persiapan sarana prasarana penunjang prokes. 1. Mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan dalam pelaksanaan protokol kesehatan. 2. Memastikan kesiapan perangkat protokol kesehatan yang meliputi alat pengecek suhu tubuh atau termogan, hand sanitizer, masker, face shield, sarung tangan, cairan disinfektan, dan tempat cuci tangan di setiap tempat. 3. Melakukan penyemprotan disinfektan di setiap ruangan, mulai dari ruangan kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang lab, perpustakaan, ruang komputer, ruang UKS, ruang BK, dan seluruh ruang kelas yang dipergunakan untuk belajar, serta musola yang dipergunakan sebagai tempat ibadah. 4. Memasang poster atau imbauan untuk tetap menjaga prokes selama kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan.
Persiapan peserta didik. Persiapan peserta didik sebelum berangkat ke sekolah, hal ini diawali dengan pemberitahuan dan sosialisasi kepada orang tua peserta didik melalui surat edaran yang disampaikan kepada orang tua mereka. Hal-hal yang disosialisasikan adalah sebagai berikut. 1. Pendidik dan tenaga kependidikan datang lebih awal dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. 2. Orang tua membantu persiapan perlengkapan sekolah, mulai dari buku dan alat tulis sampai perlengkapan alat prokes seperti hand sanitizer, masker, facial, dan tisu. 3. Peserta didik ke sekolah diantar orang tua atau wali atau orang yang dipercayai. 4. Setiba di sekolah, peserta didik disambut petugas pengecek suhu untuk dicek suhu tubuhnya. Jika alat pengecek suhu tubuh menunjukkan 37,5 derajat Celcius, maka peserta didik diberikan kesempatan untuk menurunkan sejenak suhu tubuhnya dan dilakukan pengecekan ulang sampai suhu dinyatakan normal. Namun, jika suhu tubuh tetap tidak menunjukkan perubahan, maka peserta didik akan dipersilakan pulang dengan menghubungi orang tuanya. 5. Apabila suhu tubuh peserta didik dinyatakan normal, maka peserta didik langsung mencuci tangan dan menyapa dengan ucapan salam kepada Bapak Ibu Guru dengan cara menangkupkan tangan 10 jari ke dada tanpa bersentuhan kepada Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru menjawab salam dengan cara yang sama. Selanjutnya, peserta didik langsung menuju ruangan kelas dan dengan tetap menjaga jarak. 7. Sesampai di kelas, peserta didik disambut Bapak Ibu Guru yang telah menanti di depan kelas. Peserta didik mengucapkan salam dan masuk ke ruang kelas dengan tertib. 8. Peserta didik menempati tempat duduk yang telah disiapkan dengan jarak yang telah diatur sesuai protokol kesehatan. Persiapan proses pembelajaran. 1. Pembelajaran dilaksanakan dengan metode blended learning melalui tatap muka dan daring dari rumah. 2. Selama pembelajaran berlangsung, guru dan peserta didik tetap menjaga jarak dalam berinteraksi. Jika terdapat peserta didik yang terlihat kurang sehat, maka guru akan menghubungi petugas Satgas Covid untuk memberikan tindakan terhadap peserta didik tersebut. 3. Pembelajaran berlangsung selama 4 jam per hari dengan jumlah peserta didik di dalam kelas sejumlah 10 orang. Waktu istirahat diberikan selama 10 menit. Peserta didik diberikan waktu untuk membuka bekalnya masing-masing di dalam kelas. 5. Peserta didik tidak diperkenankan untuk keluar kelas kecuali ada hal-hal yang sangat penting. 6. Setelah beristirahat dilanjutkan kembali dengan pelajaran berikutnya. 7. Guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. 8. Peserta didik menyapa guru dengan menangkupkan tangan 10 jari tanpa bersentuhan dan keluar dengan tertib. 9. Peserta didik mencuci tangan di wastafel depan kelas masing-masing dan meninggalkan sekolah dengan tetap menjaga jarak. 10. Guru mengantarkan kepulangan peserta didik di depan gerbang. 11. Petugas kebersihan kembali menyemprotkan disinfektan ke seluruh ruangan kelas yang telah digunakan. 12. Bagi peserta yang menunggu jemputan, disiapkan tempat duduk dan tidak berkerumun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.